Singosari memiliki sejarah yang cukup panjang. Singosari dulunya dikenal sebagai daerah Tumapel atau Kutaraja yang terletak di Jawa Timur. Para raton menyebut bahwa Tumapel merupakan daerah bawahan kerajaan yang mana dipimpin oleh seorang aku atau camat. Nama Ken Arok dikenal dalam Kitab Negara Kertagama. Ketika nama kerajaan ini masih Tumapel, dipimpin oleh seorang aku atau seorang camat, yang mana dipimpin oleh Tunggul Ametung. Saat itu Ken Arok masih menjabat sebagai prajurit kerajaan, dan Ken Arok pun jatuh hati kepada Ken Dedes. Ken Arok bertekad untuk menikahi Ken Dedes dengan menggunakan keris empu gandring. Suatu malam, ketika Tunggul Ametung sudah tertidur, dengan mengendap-endap, Ken Arok memasuki kamar Tunggul Ametung dan membunuh Tunggul Ametung. Hal ini pun juga disaksikan secara langsung oleh Ken Dedes. Dan Tunggul Ametung menganggap bahwa Ken Arok ini pengkhianat. Agar tidak terbongkar rahasia pembunuhan ini, Ken Dedes pun menutup mulut dengan dijanjikan untuk dinikahi setelah Tunggul Ametung ini wafat. Setelah memperistrikan Ken Dedes, Ken Arok pun menggantikan kedudukan Tunggul Ametung sebagai aku di Tumapel, dan kerajaan Tumapel pun berubah nama menjadi Singosari, namun pusatnya masih di Tumapel pada saat itu. Ketika Ken Arok memperistrikan Ken Dedes ini, ia tengah mengandung anaknya dengan Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusupati. Berikut adalah silsilah raja-raja Singosari, yang mana pendirinya merupakan Ken Arok, yang nantinya digantikan oleh anaknya yang saling terjadi pertikaian. Anusupati merupakan anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Sedangkan Tohjaya merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Dan Ranggawuni merupakan anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusupati yang merupakan anak tiri Ken Arok menanyakan mengenai keberadaan ayahnya karena dia merasa bahwa ayahnya memiliki sifat yang berbeda kepada dirinya. Namun di sini Ken Dedes belum bisa menceritakan karena hal ini masih rahasia. Namun karena dipaksa terus oleh anaknya, Ken Dedes pun menceritakan kejadian tersebut bahwa ayahnya adalah Tunggul Ametung yang telah dibunuh oleh Ken Arok. Anusupati yang merupakan anak pertama Ken Dedes juga merasakan bahwa dialah yang lebih berhak menjadi putra mahkota. Hal itulah yang membuat Anusupati geram dan membunuh ayahnya Ken Arok. Dan Anusupati pun naik tahta menjadi raja. Berselang lama, Anusupati pun mati dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak sulung dari Ken Umang dengan Ken Arok. Tohjaya digantikan oleh Ranggawuni yang merupakan anak Anusupati yang punya dendam terhadap Tohjaya. Gantikan tahun 1250 digantikan oleh Wisnuwardana atau Ranggawuni yang mana pemerintahannya sangat lama dan merupakan raja yang diabadikan namanya dalam prasasti Singosari. Singosari mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Kertanegara yang dikenal dengan gagasannya menyatu seluruh kerajaan di Nusantara. Raja Kertanegara juga merupakan raja terbesar di kerajaan Singosari yang mengalihkan wawasannya keluar Pulau Jawa, yaitu di tahun 1275 mengirimkan pasukan ekspedisi Pemalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera merupakan kerajaan Damasraya yang merupakan lanjutan dari kerajaan Melayu. Kerajaan ini dianggap telah ditundukkan dengan bukti dari Arca Amoghapasa. Kerajaan Singosari
yang mana ditandahkan sebagai persahabatan kedua kerajaan ini. Kerajaan Dharmasraya pada masa itu diyakini berpusat di tepi Sungai Batanghari, yaitu antara perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Terdapat juga versi kedua yang menyebutkan bahwa Raja Kertanegara mengarahkan pasukannya melalui ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk mengadang pengaruh pasukan Kekaisaran Mongol yang saat itu telah hampir menguasai seluruh daratan atas. Raja Kertanegara terlalu sibuk mengirimkan pasukannya keluar Pulau Jawa, sehingga kerajaan mengalami keroplosan di bagian dalam. Jika Raja Kertanegara sibuk mengirimkan pasukannya keluar Jawa, namun di dalam kerajaan malah mengalami keroplosan. Ketika pada masa pemerintahan Raja Jayakatwang, kerajaan Singosari telah mengalami keruntuhan, yang mana ditandai dengan pemberontakan antara sepupu sekaligus ipar dan juga besan dari Raja Kertanegara sendiri. Pada tahun 1293, Jayakatwang dibunuh oleh Raden Wijaya yang bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menguasai tanah Jawa, sehingga setelah itu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang merupakan lanjutan dari kerajaan Singasari. Berikut beberapa peninggalan dari kerajaan Singasari. Setelah saya membuat video pembelajaran mengenai kerajaan Singasari, selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya mengenai seberapa banyak pemahaman dia mengenai kisah ataupun peristiwa yang ada di kerajaan Singasari ini. Hai Kak, aku mau wawancara nih. Boleh Kak. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama Kak, pada saat pendirian kerajaan Singasari ini itu ada konflik cinta segitiga Kak. Nah, Kak tahu nggak gimana konflik cinta segitiga saat pendirian kerajaan Singasari ini? Tahu Kak, itu banyak ya disukai sama kayak kalangan-kalangan kita karena itu tuh menarik banget ceritanya Kak. Jadi mungkin tapi tidak mendalami banget ya Kak saya tahunya. Jadi ada yang namanya Ken Arok, dia itu seorang prajurit di bawah pimpinan Raja Tunggul Ametung, kan Kak? Jadi si Tunggul Ametung ini dia itu mempunyai istri yang namanya Ken Dedes, yang ada mitosnya nih Kak, yang katanya saking putih dan cantiknya si Ken Dedes ini, kalau si Ken Dedes ini minum seteguk air kayak saking cantiknya ya Kak, dia itu kalau minum kayak kelihatan mengalir gitu di lehernya itu Kak. Jadi si Ken Arok ini sangat berambisi ingin memperistri si Ken Dedes ini. Di saat si Tunggul Ametung rajanya itu sedang tidur, si Ken Arok ini membunuh si Tunggul Ametung ini dengan keris yang bernama keris Empu Gandring, Kak. Dan dia itu berhasil gitu Kak. Dia itu kan berhasil kayak dia berhasil menikahi janda Ken Dedes ini. Gitu sih Kak yang saya tahu. Oke Kak, untuk pertanyaan yang kedua, mengenai peristiwa masa kejayaan, apa aja tuh yang Kak ketahui tentang
peristiwa pada masa puncak kejayaan Kerajaan Singosari ini, Kak? Mungkin nggak banyak juga ya Kak yang saya ketahui tentang apa saja yang ada di puncak kejayaan itu. Tapi ada satu yang kayak bagus gitu Kak. Dia itu pada masa puncak kejayaannya itu di kerajaan itu kayak damai gitu Kak dalam beragama. Agama Hindu dengan agama Buddha itu damai gitu Kak. Terus kan raja yang memerintah pada saat puncak kejayaannya itu bernama Raja Kertanegara. Dia itulah raja yang pertama kali mengirim wawasannya dari Jawa keluar Pulau Jawa itu, yaitu ke Pulau Sumatera melalui ekspedisi Pamalayu. Itu Kak. ya cukup Kak. Mungkin itu aja Kak yang saya ketahui. Oke, Kak. Baiklah, sekian wawancara mengenai peristiwa kisah Kerajaan Singasari. Terima kasih kepada Kakak yang telah mau diwawancarai. Ya, sama-sama Kak.